Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Immanuel JP Nenotek, mahasiswa semester 5, kelas D, Tubel Pemda Timur Tengah Selatan, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya. Contoh soal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Cara atau langkah-langkah dalam penyelesaian contoh soal yang tadi telah saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus terlebih dahulu membuat ayat jurnal obligasi tahun 20X1. PT Anak mencatat ayat jurnal berikut sehubungan dengan obligasinya selama tahun 20X1. Pada tanggal 1 Januari 20X1 ada perolehan kas sebesar 110 juta yang diperoleh dari utang obligasi sebesar 100 juta rupiah dan premi utang obligasi sebesar 10 juta rupiah. Nilai ini atau nilai kas ini diperoleh dari hasil menjual obligasi ke PT non-afiliasi. Pada tanggal 30 Juni 2021, beban bunga sebesar Rp5.500.000 dan premi utang obligasi sebesar Rp500.000. Kas dikeluarkan sebesar Rp6 juta. Bagaimana kita mendapatkan nilai 5.500.000 dan 500.000 rupiah tadi? Untuk pembayaran bunga semesteran, 5.500.000 rupiah diperoleh dari 6 juta dikurangi dengan 500.000. Sedangkan nilai 500.000 rupiah itu diperoleh dari 10 juta dibagi dengan 20 periode bunga. Nilai 6 juta rupiah diperoleh dari 100 juta rupiah dikali dengan 0,12 dikali dengan 6/12. Sedangkan pencatatan untuk tanggal 31 Desember 2021 yaitu beban bunga sebesar Rp5.500.000, premi utang Rp500.000 dan kas yang dikeluarkan sebesar Rp6 juta untuk membayar bunga semesteran. Dari jurnal yang ada maka kita peroleh total beban bunga untuk tahun 20X1 adalah sebesar Rp11 juta yang diperoleh dari Rp5.500.000 dikali 2. Nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan sebesar Rp110 juta dikurangi amortisasi premi 20X1 sebesar Rp1 juta sehingga nilai buku obligasi pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp109 juta. Ayat jurnal berikutnya yaitu ayat jurnal investasi obligasi 20X1. Dicatat pada tanggal 31 Desember 20X1, investasi pada obligasi anak sebesar Rp90 juta dan pengeluaran kas sebesar Rp91 juta. Jurnal ini untuk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi. Perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi adalah sebagai berikut. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 20X1 sebesar Rp109 juta dikurangi harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar Rp91 juta sehingga diperoleh keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp18 juta. Ayat jurnal berikutnya yaitu ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1 di mana ada penerimaan kas sebesar Rp24 juta dicatat pada sisi debit dan pada sisi kredit ada pencatatan investasi pada saham PT Anak sebesar Rp24 juta. Ayat jurnal ini dibuat untuk mencatat dividen dari PT Anak. Nilai Rp24 juta diperoleh dari 30 juta
dikalikan dengan 0,80. Ayat jurnal berikutnya yaitu pada sisi debit ada pencatatan investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta rupiah, dan pada sisi kredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta rupiah. Ayat jurnal ini dibuat untuk mencatat dividen dari PT Anak. Perolehan nilai 40 juta rupiah didapat dari 50 juta rupiah dikalikan dengan 0,80. Ayat jurnal berikutnya yaitu ayat jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, di mana pada sisi debit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta rupiah. Pada sisi kredit, dividen diumumkan sebesar 24 juta rupiah dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta rupiah. Ayat jurnal berikutnya adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas, di mana akan diperoleh pendapatan untuk kepemilikan minoritas yang akan dicatat pada sisi debit sebesar Rp13.600.000. Rp13.600.000 itu diperoleh dari total 50 juta ditambahkan dengan 18 juta rupiah dikalikan dengan 0,20. 0,20 adalah hak kepemilikan minoritas karena kepemilikan saham untuk PT Induk adalah sebesar 80%. Dengan demikian maka untuk PT Induk memiliki 80%, sedangkan PT Anak memiliki 20%. Sehingga diperoleh pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar Rp13.600.000, dividen diumumkan sebesar Rp6 juta dan kepemilikan minoritas sebesar Rp7.600.000. Ayat jurnal berikutnya dibuat untuk mengeliminasi saldo investasi awal, di mana saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar Rp100 juta, investasi pada saham PT Anak Rp240 juta dan kepemilikan minoritas sebesar Rp60 juta. Ayat jurnal berikutnya dibuat untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, di mana utang obligasi sebesar Rp100 juta, premi utang obligasi sebesar Rp9 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebesar Rp91 juta, dan keuntungan pelunasan PT Anak sebesar Rp18 juta. Langkah selanjutnya yaitu proses pengeliminasian di dalam kertas kerja konsolidasi, pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku dengan tujuan untuk memperoleh nilai konsolidasi. Dan kertas kerja konsolidasi yang ada dapat ditampilkan sebagai berikut. Laba bersih konsolidasi tahun 20X1 sebesar Rp194.400.000. Jumlah ini diverifikasi sebagai berikut. Laba operasional terpisah PT Induk sebesar Rp140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak diperoleh dari laba bersih PT Anak sebesar Rp50 juta dijumlahkan dengan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp18 juta, sehingga laba direalisasi PT Anak sebesar Rp68 juta. Bagian proporsional PT Induk sebesar Rp54.400.000 diperoleh dari laba direalisasi PT Anak sebesar Rp68 juta dikali dengan 0,80, sehingga laba bersih konsolidasi tahun 20X1
diperoleh nilainya sebesar Rp194.400.000 yang merupakan hasil penjumlahan dari laba operasional terpisah PT Induk sebesar Rp140 juta dan bagian proporsional PT Induk sebesar Rp54.400.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini juga saya mohon sekiranya apabila ada usul, saran dapat diberikan kepada saya untuk memperbaiki apa yang telah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan kurang tepat, sekiranya dapat dimaklumi, dan mari kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sekian dan terima kasih.